Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Nurpadila dari Prodi Akuntansi NPM 2212-02003 dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Strategi Peningkatan Daya Saing PT Indomaret melalui Analisis Manajemen Strategik dan SWOT. Masalah yang diambil yaitu satu, persaingan retail modern semakin intensif terutama dari e-commerce atau e-commerce yaitu Shopee atau Tokopedia. Yang kedua, Indomaret menghadapi keterbatasan ruang gerai, biaya operasional tinggi dan digitalisasi belum rata. 3. Riset sebelumnya menunjukkan pentingnya strategi O2O dan digitalisasi dalam mempertahankan daya saing. Solusinya adalah 1. Strategi agresif digitalisasi berbasis O2O. Model bisnis yang menggabungkan pengalaman berbelanja online dan offline secara terpadu. Contohnya, pelanggan memesan lewat aplikasi dan mengambil produk di toko atau belanja di toko dengan dukungan digital, scan barcode, bayar pakai QRIS, dapat poin royalti digital. Implementasi yang relevan, aplikasi My Indomaret diperluas fitur pemesanan online, loyalty point, notifikasi promo, kerjasama dengan layanan kurir seperti Gojek, Grab, dan atau kurir internal, sistem belanja hybrid, pesan online sampai ambil di toko, drive to minimarket. Inovasi layanan, Indomaret harus terus berinovasi dalam pengalaman konsumen, bukan hanya produk. Contohnya, layanan drive-thru untuk konsumen yang tidak ingin parkir dan masuk toko. Yang kedua, turnaround, pembenahan sistem internal. Turnaround strategi pembenahan total dari dalam untuk mengatasi kelemahan mendasar internal fix. Fokus pada dua hal, pelatihan pelayanan pelanggan yang mereka antar cabang. Yang kedua, sistem operasional internal. Dan peningkatan SDM-nya. Yang ketiga, solusi didukung riset. Rahmawati 2023, judul studinya Dinamika Persaingan Marketplace dalam Retail Modern. Temuan utamanya yaitu perubahan besar perilaku konsumen dari belanja fisik ke belanja online. Lestari 2022. Contohnya, temuannya O2O meningkatkan loyalitas pelanggan melalui kemudahan transaksi online dan pengalaman fisik yang tetap tersedia. Suryana Putri dan Nugroho 2022, temuannya perusahaan retail besar menghadapi tantangan berbeda dari UMKM dalam digitalisasi karena banyak cabang, perbedaan kesiapan SDM di tiap wilayah, infrastruktur teknologi tidak merata. Pemaparan gap riset atau celah temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan beberapa gap dalam studi sebelumnya yang menjadi novelty penelitian. Berikut adalah 6 gap utama dibandingkan riset terdahulu. Peneliti Prasetyo dan Arifin 2021, fokus riset, digitalisasi dan O2O, unit analisis retail skala kecil sampai menengah, metode
kualitatif, gap yang ditemukan belum membahas penerapan O2O secara penuh di perusahaan besar seperti Indomaret. Yang kedua, peneliti Lestari 2022 fokus riset integrasi toko digital fisik, unit analisis toko waralaba lokal, metode studi kasus. Gap yang ditemukan belum mencakup tantangan skalabilitas nasional dan distribusi besar. Peneliti Rahmawati 2023 fokus riset persaingan e-commerce, unit analisis marketplace versus UMKM, metode kualitatif. Gap yang ditemukan fokus pada marketplace, belum fokus pada strategi retail fisik. Peneliti Suryana et al. 2022 fokus riset tantangan digitalisasi, unit analisis minimarket nasional, metode kuantitatif. Gap yang ditemukan belum mengembangkan strategi lengkap berbasis SWOT dan EVA-SIFAS. Peneliti David 2019 fokus riset teori dan strategi, unit analisis model SWOT, metode konseptual. Gap yang ditemukan tidak aplikatif ke perusahaan spesifik Indonesia. Peneliti Kuryawan dan Wijaya 2022 fokus riset perilaku digital konsumen, unit analisis konsumen retail online, metode survei. Gap yang ditemukan tidak menghubungkan perubahan perilaku konsumen dengan strategi manajemen retail fisik. Kebaruan novelty penelitian ini adalah penelitian ini menghadirkan kebaruan signifikan, yaitu 1. Menggabungkan analisis SWOT dengan IFAS dan EVAS secara kuantitatif. 2. Diterapkan pada perusahaan retail nasional skala besar dengan ribuan gerai. 3. Fokus pada strategi transformasi digital berbasis kekuatan internal dan peluang eksternal. 4. Menyediakan rekomendasi strategi data SOWOSTWT berdasarkan data lapangan dan pemetaan SWOT kuadran. Metode penelitian. Lokasi penelitian PT Indomarko Prismatama, Indomaret Cabang Kaliboto, Kecamatan Taraan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64152. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitiannya adalah strategi peningkatan daya saing Indomaret berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal. Subjek penelitian, faktor internal infrastruktur toko, kompetensi SDM, sistem operasional, kekuatan merek dan jaringan pasok. Faktor eksternal, persaingan dari e-commerce dan Alfamart, perubahan perilaku konsumen, isu ekonomi makro, inflasi, daya saing. Pendekatan dan teknik analis. Pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis strategi. Metode analisis. 1. SWOT analisis. Identifikasi strengths, weakness, opportunities, threats Indomaret. B. IFAS, internal factor analysis summary, memberikan bobot dan rating pada faktor internal. Contoh, infrastruktur toko rating 3,7, bobotnya 0,09. C. EVAS, external factor analysis summary, evaluasi faktor peluang dan ancaman. Contohnya, trend cashless rating 4,3, bobot 0,09. D. Matrix SWOT kuadran, menentukan posisi strategi kuadran 1 sampai strategi urgensif. Alasan pemilihan metode ini, SWOT plus IFAS EVAS memberikan hasil yang kuantitatif namun tetap strategis, menyesuaikan metode David yang cocok untuk pemetaan posisi kompetitif retail besar seperti Indomaret. Data merumuskan strategi yang sesuai realita operasional Indomaret di era digital. Tabel variabel dan indikator. Jenis faktornya street, indikator, infrastruktur toko efisien, SDM terlatih, keuangan stabil, teknologi pendukung, reputasi merek, hubungan pemasok. Penjelasan singkatnya, infrastruktur toko efisien mendukung operasional dan kenyamanan pelanggan. SDM terlatih,
pelayanan ramah dan cepat di toko, keuangan stabil, mendukung ekspansi dan inovasi, teknologi pendukung mempermudah operasional toko, reputasi merek, Indomaret dikenal luas dan dipercaya, hubungan pemasak, jaringan pasokan kuat dan konsisten. Weakness. Keterbatasan ruang toko, sulit menambahkan fitur digital atau layanan baru, turnaround karyawan tinggi, efek terhadap konsistensi pelayanan, biaya operasional tinggi, beban bagi margin keuangan, digitalisasi belum merata, belum semua toko terintegrasi digital. Persepsi negatif konsumen, keluhan terhadap kualitas layanan tertentu, lemahnya kolaborasi luar, kurang ekspansif strategi global. Opportunities, cashless atau digital payment, peluang mempercepat layanan modern, kerjasama UMKM lokal, produk lokal lebih digemari konsumen, gaya hidup praktis, potensi inovasi seperti drive-thru atau delivery, populasi usia produktif, pasar besar dan terus tumbuh, regulasi waralaba mendukung mempermudah pembukuan gerai baru, trades, inflasi dan harga pokok naik, tekanan terhadap daya beli pelanggan, ketidakstabilan global, gangguan rantai pasok produk impor, upah dan biaya operasional naik, margin usaha semakin tertekan, perubahan tren produk ramah lingkungan atau sehat, tantangan ketersediaan dan supply, risiko reputasi media sosial, keluhan pelanggan cepat menyebar. Teknik analisis yang digunakan IFAS, Internal Factor Analysis Summary, bobot plus rating faktor internal S dan W, total skor Indomaret 3,31, EVAS External Factor Analysis Summary, bobot plus rating faktor eksternal O dan T, total skor Indomaret 2,65, matrik SWOT kuadran, menentukan posisi strategi perubahan kuadran 1, strategi agresif sampai kombinasi kekuatan dan peluang. Alasan metode yang dipilih, metode kuantitatif SWOT, IFAS, EVAS digunakan karena mampu menganalisis posisi strategis perusahaan secara objektif, merumuskan strategi spesifik berbasis data, menyediakan kerangka berpikir berstruktur untuk pengambilan keputusan strategik. Ini adalah faktor internal IFAS yang perhitungannya, faktor internal strength dan faktor internal weakness. Ini adalah faktor eksternal EVAS, faktor eksternal opportunities. Ini adalah perhitungannya. Peta kuadran. Kuadran 1 SO, posisi strategi agresif, fokus, tumbuh dan ekspansif. Rekomendasi strategi kembangkan 0,O2O online to offline. Digitalisasi layanan e-wallet, app Indomaret, inovasi produk dan building promosi. Kuadran 2 WO, posisi strategi turnaround, fokus, perbaikan kelemahan, rekomendasi strategis. Latih SDM menghadapi digitalisasi, meratakan kualitas pelayanan antar gerai, gencarkan promosi digital. Kuadran 3 ST, posisi strategi defensif, fokus, hadapi ancaman dengan kekuatan, rekomendasi strategis. Perkuat diversifikasi layanan, stabilkan pasokan dan harga, perkuat manajemen reputasi. Kuadran 4 WT, posisi strategi diversifikasi bertahan, fokus, minimalisir resiko internal dan eksternal, rekomendasi strategis, audit layanan berkala, adaptasi produk ramah lingkungan, pengembangan sistem pengaduan online.
Analisis SWOT SO Stretch Opportunity, penguatan digitalisasi dan inovasi layanan berbasis aplikasi dan cashless. WO Weakness Opportunity, perbaikan pelayanan dan integrasi sistem digital di semua cabang. ST Stretch Street, jaga kualitas dan reputasi merek, perluas layanan bernilai tambah. WT Weakness Street, audit internal dan pelatihan SDM untuk mengurangi resiko eksternal. Aspek Traits, temuan SWOT, SDM terlatih, reputasi merek kuat, jaringan distribusi luas. Penjelasannya, kekuatan ini memungkinkan Indomaret merespon digitalisasi secara cepat dan dipercaya oleh pelanggan. Aspek weakness, temuan SWOT, digitalisasi belum merata, biaya operasional tinggi, pelayanan belum konsisten. Penjelasan, kelemahan ini dapat menghambat ekspansi jika tidak ditangani dengan penguasaan sistem dan pelatihan SDM. Aspek opportunities, temuan SWOT, tren belanja cashless, gaya hidup instant delivery atau drive-thru, dukungan regulasi waralaba. Penjelasannya, peluang besar untuk integrasi O2O dan ekspansif toko modern berbasis digital. Traits, persaingan e-commerce, Shopee, Tokopedia, risiko reputasi media sosial, inflasi dan naiknya harga pokok. Penjelasan, ancaman ini menekan margin keuntungan dan kepercayaan konsumen jika tidak dikelola dengan strategi komunikasi dan efisiensi operasional. Pembahasan berkaitan dengan penelitian terdahulu. Rahmawati 2023 menemukan konsumen beralih ke e-commerce karena efisiensi. Kaitannya dengan hasil SWOT Indomaret, sejalan dengan ancaman eksternal yang dihadapi Indomaret seperti Shopee dan GrabMart. Lestari 2022 menemukan O2O meningkatkan loyalitas dan efisiensi. Kaitannya dengan hasil SWOT Indomaret, mendukung strategi SO Indomaret dalam memperkuat digitalisasi dan layanan O2O. Suryana et al. 2022 menemukan digitalisasi di retail besar sering tidak merata. Kaitannya dengan hasil SWOT sesuai dengan kelemahan Indomaret yang mengalami gap digital antar cabang. Prasetyo dan Arifin 2021 menemukan kolaborasi teknologi dan SDM sangat krusial. Kaitannya dengan hasil SWOT Indonesia menguatkan strategi WO, peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi. David 2019 menemukan SWOT plus IFAS mid EVAS efektif untuk strategi. Kaitannya dengan hasil SWOT Indomaret menjadi dasar metode analisis strategi yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulannya adalah PT Indomaret Prismatama Indomaret memiliki kekuatan internal yang signifikan, terutama dari sisi reputasi merek yang kuat, SDM yang profesional, infrastruktur toko, dan jaringan distribusi yang luas. Dari sisi eksternal, Indomaret menghadapi peluang besar dalam tren belanja cashless dan gaya hidup praktis, kolaborasi dengan UMKM dan ekspansi digital, regulasi waralaba yang mendukung perluasan gerai. Namun, terdapat kelemahan strategi yang perlu segera ditangani. Keterbatasan ruang toko untuk inovasi, biaya operasional yang tidak digitalisasi yang belum merata di seluruh cabang. Indomaret juga menghadapi ancaman serius seperti persaingan dari e-commerce dan minimarket digital, kenaikan harga bahan pokok, dan operasional risiko reputasi akibat keluhan pelanggan di media sosial. Berdasarkan hasil analisis IFAS dan SWOT, Indomaret berada pada kuadran 1 strategi agresif, yaitu
memanfaatkan kekuatan internal untuk mengejar peluang eksternal secara aktif dan inovatif. Implikasi Indomaret. 1. Implementasi strategi O2O, online to online, mengembangkan integrasi layanan digital dan fisik seperti aplikasi pemesanan barang, pembayaran digital, kris atau e-wallet, layanan drive-thru, dan pick up instan. 2. Strategi internal melalui SDM dan teknologi. Pelatihan karyawan secara merata dan intensif, standarisasi SOP pelayanan di seluruh cabang, modernisasi sistem operasional berbasis digital, inovasi produk dan promosi, building produk sembako dan kebutuhan rumah tangga, kolaborasi dengan UMKM lokal untuk produk khas daerah, strategi promosi loyalitas berbasis poin dan cashback, manajemen ancaman digital, dan reputasi respon cepat terhadap keluhan pelanggan, strategi komunikasi digital dan penguatan citra merek, sistem pengawasan media sosial, dan evaluasi rutin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.